Mari ke belakang sini boleh. Cek. Tes 1 2 3. Selamat sore menjelang malam. Oke, selamat sore menjelang malam. Sore menjelang malam hari ini kami akan menggelar konferensi pers berkaitan dengan persoalan perjuangan honorer Provinsi Papua yang sudah dilakukan kurang lebih 4 sampai 5 tahun hingga saat ini. Nah, konferensi pers ini kami lakukan dengan maksud untuk menyampaikan beberapa hal pokok yang berkaitan dengan perjuangan ini. Kami sendiri sudah mengetahui dengan pasti bahwa di tahun 2020 sudah diterima langsung oleh Menteri, dan Menteri sudah menyampaikan bahwa akan mengangkat 20.000 tenaga honorer di Provinsi Papua menjadi PNS. Dan itu akan direalisasi pada bulan November tahun 2020. Namun hingga bulan November rupanya tidak ada realisasi dari janji tersebut. Nah, dalam perjalanan kurang lebih di bulan 1 sampai 2 bulan kemudian, tepatnya di bulan Januari tahun 2021, kami mendapatkan informasi bahwa akan diserahkan data dari Dinas Bagian Kepegawaian Provinsi Papua kepada Menteri. Dan dari beberapa kali kami datangi kantor gubernur, itu tidak ada jawaban pasti yang kami dapat dari pihak gubernur maupun bagian kepegawaian provinsi. Kemudian kami dikagetkan kalau bagian kepegawaian provinsi sudah memberikan data kepada Menteri dan rupanya data tersebut berjumlah 64.000. Nah, kami sampai saat ini tidak tahu sumber data dari 64.000 itu dari mana. Dan yang pasti itu sudah jauh dari yang kami perjuangkan. Nah, ini yang saya pikir penting untuk kami sampaikan ke publik dan juga sampaikan kepada para pihak, dalam hal ini wakil gubernur, kemudian bagian kepegawaian provinsi dan juga menteri, agar mengetahui kondisi ini dan juga agar tidak memanfaatkan perjuangan kami untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, atau memanfaatkan perjuangan kami untuk memuluskan kepentingan pihak-pihak terkait yang kami jelas-jelas tahu terkait itu. Nanti sebentar kita akan sampaikan menyangkut pihak-pihak tersebut, dan pada prinsipnya kami dengan tegas menyampaikan agar apa yang kami perjuangkan, yaitu nasib dari 12.447 honorer itu bisa diakomodir di dalam pengangkatan menjadi PNS begitu. Dan yang kami perjuangkan adalah menjadi PNS, bukan P3K begitu. Itu untuk kemudian diketahui bersama.
Nah, itu mungkin menjadi awalan dari konferensi pers hari ini, dan selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ketua Forum Honorer Provinsi Papua dan juga perwakilan dari pengurus honorer beberapa kabupaten dalam Provinsi Papua yang terlibat dalam konferensi pers ini untuk menyampaikan pandangannya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bang Fris. Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat sore untuk teman-teman kabupaten kota dan provinsi, tapi juga untuk saudara-saudari teman-teman honorer seperjuangan yang berada di 28 kabupaten dan 1 kota dan provinsi. Ya, pertama-tama saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih banyak kepada Kakak Tuan Direktur LBH Papua yang selalu ada dan mendampingi kami dalam setiap langkah perjalanan perjuangan kami untuk menuntut nasib hidup kami. Yang saya hormati Bapak Gubernur Papua, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Papua, yang saya hormati Sekda Papua dan Kepala BKD Provinsi Papua, dan yang saya hormati 28 Bupati, Wali Kota. Terima kasih banyak karena orang tua dong sudah mau berjuang untuk kita punya nasib semua. Kami sebagai honorer, saya selaku Ketua Forum Aliansi Honorer Nasional Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Papua yang membawahi 28 kabupaten kota, kami menyampaikan terima kasih banyak sekali lagi kepada Kakak Tuan Wakil Gubernur Papua yang bijaksana dan memperjuangkan pergumulan panjang kami sebagai anak-anak Papua sejak tahun 2013 sampai dengan 2020 kemarin. Tepat pada tanggal 4 September tahun 2020 berpuncak di Kemampan RB. Pertemuan itu membuahkan hasil. Jadi kita orang di Papua honorer itu sebanyak 12.447. Dalam perkembangan waktu semakin meningkat. Pada pertemuan itu pemerintah pusat memberikan jawaban sesuai permintaan Bapak Wakil Gubernur Papua. Kami mendapatkan kuota sebesar 20.000. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Setelah kembali dari Jakarta, semua media meliput bahwa Papua ini sudah dapat kuota 20.000 untuk pengangkatan honorer. Tapi juga ini disampaikan langsung oleh Kakak Tuan Wakil Gubernur Papua di Aula Kemenpan RB. Sampai di Papua prosesnya sangat baik. Kepala BKD selaku ketua tim kerja untuk membawahi 28 kabupaten kota. Semua data kabupaten kota dikumpulkan ke provinsi. Di sini yang buat untuk kami kurang pahami, kenapa timnya yang bekerja itu tidak langsung plot kuota 20.000 itu supaya ada batas-batasnya.
Misalkan berikan kepada Kabupaten Mamberamo sekian, Sarmi, Kerom, Jayapura, Kota Jayapura, supaya perjuangan yang diperjuangkan Bapak Wakil Gubernur Papua itu kepada kami anak-anak Papua, 20.000 itu pas dimasukkan supaya sesuai, diselesaikan dulu. Tapi karena tidak, semua kabupaten memasukkan data sampai provinsi sendiri yang tadinya 53 SKPD sekarang sudah perampingan sampai 34 SKPD. 8.316. Ini honorer yang di mana sebenarnya? Saya pikir ini pemerintah mana yang mau mampu bayar kita honorer yang 8.316 orang di 34 SKPD saja. Padahal dari data kami sejak tahun 2013 itu datanya berjumlah 500 lebih. Sampai dengan tahun 2018 kami mengumpulkan data dari 54 SKPD. Itu datanya berjumlah 1.200. Dan itulah yang kami perjuangkan sejak tahun 2018 sampai dengan hari ini. Data ini juga data valid yang kami bawa langsung di BKD provinsi. Iya. Oke lah, kurang tahu mungkin teman-teman dari honorer yang mana, dari SKPD mana yang bisa bertambah sampai datanya membengkak sampai menjadi 8.316. Saat di Jakarta kemarin, saya sendiri hadir dalam ruang pertemuan yang dihadiri 28 Bupati Wali Kota, dihadiri Kepala BKN, Sekda Papua, dan dipimpin resmi oleh Pak Mempan RB, Pak Cahyokumolo, dan Kakak Tuan Wakil Gubernur Papua. Pak Wakil Gubernur Papua memberikan kami kuota untuk provinsi, minta khusus langsung dalam ruangan. Provinsi punya 3.000. Karena kami yang honorer di provinsi ini dapat 2.000, 1.000-nya untuk guru-guru SMA, SMK negeri yang berada di 28 kabupaten kota. Kuota 3.000 ini saya rasa sangat besar sekali untuk kami. Beberapa waktu lalu ada hasil verifikasi validasi data yang dilakukan oleh Inspektorat Biro Hukum BKD. Itu hasil verbal itu membuahkan hasil jumlah data honorer di provinsi itu sebanyak 2025. Iya. Saya lanjut. Setelah kami datang ke kantor gubernur beberapa waktu lalu, Bapak Kaban menyampaikan kepada kami bahwa hari ini juga kita siap untuk harus berangkat ke Jakarta untuk penyerahan data honorer. Pihak BKD bekerja sangat baik untuk nasib kami. BKD berangkat ke Jakarta menyerahkan data 28 kabupaten kota dan provinsi itu sebanyak 64.000 sekian. Pemerintah pusat kasih 20.000, yang diserahkan 64.000. Ini kan ya aneh, saya sendiri rasa aneh. Setelah kembali dari Jakarta, saya berkomunikasi dengan Kabag Pengadaan Cipenes, Bapak Kambuaya. Terima kasih banyak, beliau memberikan pencerahan, penjelasan yang baik kepada saya bahwa semua data sudah diserahkan dan kita menunggu keputusan pihak Kemenpan RB. Besoknya Bapak
kepala badan mengeluarkan media, berbicara di media bahwa data honorer 28 kabupaten kota sudah diserahkan ke pihak Kemenpan RB. Dan kita menunggu proses selanjutnya untuk pengangkatan honorer menjadi CPNS. Terima kasih banyak Bapak Kaban. Beberapa minggu kemarin Kakak Tuan Wakil Gubernur Papua menyampaikan juga di media, di Cepos, bahwa data honorer sudah diserahkan ke pihak Kemenpan RB dan jumlahnya 60.000 lebih. Maka Wakil Gubernur minta kepada Bapak Kaban supaya teman-teman yang baru honor 1-2 bulan itu dicoret supaya bisa memenuhi kuota yang diminta oleh pemerintah pusat. Bapak Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa cara-cara kerja seperti begini yang merusak negara, bukan merusak Papua tapi merusak negara. Saya menggarisbawahi bagian ini sangat benar sekali. Kalau Kakak Tuan Wakil Gubernur Papua bilang hal-hal ini yang merusak negara, saya mau bilang hal-hal begini yang orang tua kan buat rusak kita anak-anak Papua. Dan sebenarnya Kakak Tuan Wakil Gubernur kalau sudah memberikan perintah yang baik, seharusnya 28 kabupaten kota harus bekerja jeli untuk lebih tegas dalam melihat mereka yang benar-benar honorer dan prioritaskan mereka yang sudah mengabdi lama untuk diselesaikan dulu supaya tidak terus-terusan menciptakan persoalan di Papua. Lapangan kerjanya sangat baik sekarang, tapi khusus untuk honorer nih sebagian besar sudah dirumahkan dengan alasan-alasan bahwa sementara kita menghadapi PON, tapi juga memang dalam undang-undang ASN tidak ada di dalamnya yang menyatakan bahwa ada honorer di kantor-kantor. Jadi ini benar. Nah, cuman satu hal yang kurang baik juga, ketika kita orang ini mengabdikan diri dari belum punya anak. Ini bukan saya pesimis, saya sangat optimis. Hanya saja saya menyampaikan pesan moral ini. Teman-teman ini mengabdikan diri dari belum punya anak-anak misalnya, sampai sekarang anak-anak banyak. Saya sendiri dari belum punya anak sampai sekarang anak 3. Terus sudah dirumahkan. Ketika pergi kemarin waktu menghadap Bapak Kadis saya, Bapak Kepala Dinas bilang, Kakak Tuan Wakil Gubernur bilang tidak diizinkan lagi untuk ada honorer yang bekerja. Iya. Karena sebentar lagi honorer mereka akan terima SK. Ini satu apresiasi dari kami kepada Kakak Tuan Wakil Gubernur Papua. Dan ini sangat baik. Semoga apa yang disampaikan Kakak Tuan Wakil Gubernur Papua ini benar besok bulan Maret bisa terrealisasi. Iya. Setelah Kakak Tuan Wakil Gubernur Papua mengeluarkan statement bahwa kemungkinan prosesnya akan berjalan sampai Maret besok, di sisi lain Kakak Tuan Gubernur Kabupaten Mamberamo Tengah juga mengeluarkan statementnya kemarin saat pimpin apel di kantor Bupati Mamberamo Tengah. Saya sempat nonton di YouTube, di
iNews Jayapura, Bapak Bupati Mamberamo Tengah mengatakan bahwa jangan salah diterjemahkan. Pemerintah pusat memberikan kuota 20.000 untuk formasi CPNS tahun 2021. Jadi jangan salah diterjemahkan. Ini bukan formasi pengangkatan honorer. Setelah baca itu semua saya bingung sendiri. Aspirasi kami yang dibawa ke Jakarta dihadiri juga dengan Kakak Tuan Hampagawak waktu itu. Duduk samping Kakak Tuan Wakil Gubernur Papua. Saya tahu persis sama-sama menghadiri pertemuan itu karena saya waktu minta uang kepada Bapak Wakil Gubernur Papua, Kakak Hampagawak yang berdiri cabut saya uang sebesar 30 juta. Toh kok statement dari Kakak Tuan Wakil Gubernur Papua beda? Sudah perjuangkan nasib kami sampai sejauh ini dinyatakan oleh Bupati Mamberamo Tengah bahwa jangan salah diterjemahkan karena ini formasi untuk pengangkatan CPNS formasi 2021 yang diberikan pemerintah pusat sebanyak 20.000. Yo, kita yang anak-anak saja begini, yang hanya bisa menyampaikan aspirasi ke orang tua, ada orang bisa apa? Kita bingung sendiri. Karena statementnya terbolak-balik. Aspirasi kami yang dibawa sampai di Jakarta jelas-jelas mempan minta data dimasukkan, maaf, Kepala BKN minta datanya diselesaikan sampai bulan November. Dan datanya sudah diselesaikan dengan baik oleh Kepala BKD Provinsi Papua. Semua statement sudah disampaikan di media, nyata-nyata media nasional sudah liput semua. Tapi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Bupati Mamberamo Tengah ini buat untuk kita ini bingung. Nah, saya berharap ada klarifikasi baik dari Bapak yang terhormat, Bapak Wakil Gubernur Papua dan Kepala BKD Provinsi Papua kepada kami. Karena kami tahu persis Bapak Wakil Gubernur Papua berjuang untuk nasib kami anak-anak Papua. Kami honorer yang sudah mengabdikan diri kepada negara. Dan ini negara harus bertanggung jawab. Terima kasih banyak Kakak Tuan Wakil Gubernur Papua. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta mungkin bagian ini Kakak tolong klarifikasi kepada Kakak Tuan Bupati Mamberamo Tengah. Jangan sampai salah diterjemahkan oleh publik. Ya, kepada Kakak Tuan Bupati Mamberamo Tengah, saya menyampaikan terima kasih juga ketika benar ini salah diterjemahkan. Karena yang saya sendiri tahu nasib kami anak-anak Papua khususnya yang mengabdikan diri sebagai honorer ini bisa diselesaikan. Bukan formasi umum tapi pengangkatan honorer. Iya. Mohon maaf apabila kata-kata saya menyinggung kakak berdua. Saya mau tambahkan lagi satu hal. Saya melihat kinerja BKD Provinsi Papua sangat baik. Tapi keterlambatan kemarin ini apakah itu dari daerah
menunggu data kabupaten kota ataukah keterlambatannya di mana? Pemerintah pusat minta minggu ketiga bulan November tahun 2020 data diserahkan. Data baru diserahkan kemarin tanggal 26 Januari tahun 2021. Kita apa ya, sedikit bingung juga dengan kinerja dari orang tua ada orang. Waktu yang ditentukan November, diserahkan Januari tanggal 26. Data yang diminta 20.000, yang diserahkan 64.000. Kapan persoalan di Papua ini bisa diselesaikan dengan baik? Saya pikir ada cara-cara profesionalisme yang lebih baik sekali untuk bisa menyelesaikan itu. Setelah kami kemarin ke Jakarta lakukan audiens dengan Pak Deputi, Pak Rizal, Pak Syamsul Rizal, dan Asdep, beliau berdua menyampaikan bahwa kami sendiri belum tahu informasi data honorer Provinsi Papua diserahkan ke sini. Memang sudah ada suratnya. Kami sudah lihat dari Bapak Wakil Gubernur Papua. Tapi belum ada petunjuk dari Pak Mempan untuk kami bekerja. Karena kami juga harus menunggu petunjuk pimpinan. Saya pikir kemarin itu kan Bapak Wakil Gubernur sudah kasih surat. BKD Baksana setidaknya melakukan audiens, ada pertemuan begitu dengan surat. Mungkin minta petunjuk dari pusat, kapan mau diproses, metodenya seperti apa, petunjuk teknisnya yang diberikan ke Papua sini untuk melakukan verifikasi validasi sesuai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja itu bagaimana. Nah, setelah Ibu Asdep menjelaskan bahwa data itu masih ada di bagian persuratan, ya sebagai kita orang yang berjuang untuk kita punya nasib hidup ini, kita agak kecewa. Agak kecewa sama orang tua mereka pekerja. Akhirnya yang kecil-kecil macam kita orang ini saja sudah bingung. Bingung sekali untuk menanggapi bagian ini. Tapi saya tetap berpegang pada kata-kata Kakak Tuan Wakil Gubernur Papua bahwa beliau tunjuk adik saya, Wakil Ketua 1, Delon Sinmiasa, bahwa kalau kau mau jadi PNS, kau diam. Kita angkat kau jadi PNS. Yang pertama. Kakak Tuan juga berpesan kepada saya, kalau sudah percayakan orang, jangan kau kejar-kejar mau urus-urus lagi. Saya sangat percaya sekali. Kakak Tuan Wakil Gubernur Papua, beliau orang tua saya, dan saya sangat percaya bahwa beliau orang tua yang akan menjawab permintaan saya menjadi PNS. Hanya saja hari ini kami dilema, kita orang ini bingung. Makanya mau tanyakan ke BKD kenapa data ini bengkak, mau tanyakan ke Kakak Tuan Bupati Mambramo Tengah kenapa ada statement menyatakan bahwa ini keliru. Padahal jelas-jelas ini aspirasi kami. Terima kasih Kakak Wakil Gubernur Papua. Semoga proses ini cepat selesai untuk kami, karena kami sangat berharap bisa menjadi PNS. Teman-teman kami juga, kami sepakat untuk mau datang ke DPR. Mungkin mau minta tolong DPR membantu BKD dengan Kakak Wagub untuk melihat bagian-bagian mana yang terkendala di pemerintah pusat. Misalkan itu regulasi negara,
ataupun apa. Ya, tapi karena kepercayaan ini kami sudah berikan sepenuhnya kepada Bapak Wakil Gubernur Papua. Ya, kami sangat menghormati beliau. Walaupun kami harus ke BKD DPR untuk minta tolong, mereka membantu Bapak Wakil Gubernur Papua untuk menyelesaikan aspirasi kami. Ya, kami tetap menjunjung tinggi dan menjaga nama baik dari Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Papua. Iya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan pesan saya yang terakhir untuk teman-teman honorer semua 28 kabupaten kota, mari kita tetap optimis, kita berdoa untuk semua orang tua kita yang bekerja untuk nasib hidup kita, baik itu Gubernur, Wakil Gubernur Papua, Sekda, dan Kepala BKD beserta jajarannya, 28 Bupati, Wali Kota. Semoga mereka tetap sehat, selalu dalam lindungan Allah, agar apa yang kita doakan dan gumuli bersama sebagai anak-anak Papua, tapi juga untuk nasib hidup kita ke depan, semoga secepatnya orang tua dan selesaikan untuk kita orang. Banyak persoalan sekali yang hari ini diperhadapkan juga. Sebagian teman-teman dirumahkan dengan alasan anggaran. Kita kalau tanya kepala dinas bilang masalahnya anggaran. Tapi juga sebagian sudah meninggal. Ya, hal-hal ini yang membuat untuk di Papua ini pengangguran ini semakin banyak sekali. Kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, itu karena kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi pada saatnya. Untuk itu semoga kita punya nasib ini secepatnya diselesaikan oleh kita orang tua mereka. Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur Papua, Bapak Sekda, Bapak Kepala BKD, 28 Bupati Wali Kota. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore untuk kakak dorang, teman-teman yang menyaksikan di Kabupaten Kota. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bang Fritz. Mungkin dari kawan-kawan pengurus forum kabupaten bisa lanjutkan ya. Baik, selamat malam ya. Dari Sarmi saya rasa apa yang sudah dibicarakan oleh Ketua Forum Honorer Provinsi hanya menekankan kepada Menpan RB bahwa dan Wakil Gubernur bahwa kami butuh solusi, bukan konflik ya. Kami butuh solusi. Kewajiban sudah dijalankan untuk masyarakat bahkan negara. Dan di sini kami minta sudah 5 tahun apa yang sudah disampaikan oleh Direktur LBH. 5 tahun perjuangan. Apa kewajiban yang dijalankan ini diminta dan dijanjikan. Sampai saat ini juga kami dibingungkan. Kami dibingungkan oleh pemerintah. Honorer untuk mensinkronkan data sampai di atas apa yang sudah disampaikan oleh Ketua. Jelas-jelas. Untuk itu kami dari Kabupaten Sarmi, Papua bagian utara, meminta kepada Menpan RB apa yang sudah dijanjikan, tolong itu dijalankan. Kami minta solusi, bukan konflik. Itu saja. Selamat malam. Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Tadi kawan dari Sarmi
dari kabupaten lain saya berikan kesempatan. Baik, selamat malam. Kami dari Kabupaten Mambramo Raya. Mungkin dari kami terkait aspirasi para honorer 28 kabupaten, kota, dan provinsi, kami hanya butuh kejelasan data aspirasi sehingga data itu yang jelas dan akurat. Itu yang perlu pemerintah lebih melihat mana yang benar-benar kerja dan mana yang tidak. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Oke. Selanjutnya buat dari Kerom ya. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ketua LBH, juga Ketua Forum Honorer Provinsi Papua, yang saya ingin tegaskan di sini cuman satu hal saja, yaitu bahwa kami para honorer se-Papua, artinya 28 kabupaten, 1 kota dan provinsi, perjuangan ini bukan perjuangan yang baru, tetapi perjuangan honorer anak-anak Papua ini sudah sangat lama. Kalau boleh segera direalisasi oleh bapak-bapak yaitu yang ada di Provinsi Papua, Bapak Gubernur, bahkan Sekda, juga Kepala BKD Provinsi Papua dan jajarannya, sehingga kami honorer ini tidak terkatung-katung lagi kemana kami harus pergi. Jadi kami mohon untuk segera direalisasi, artinya kerjasama dengan Menpan mereka supaya dalam tahun ini juga. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati. Terima kasih, selamat malam, shalom. Oke, itu tadi sudah disampaikan oleh pengurus forum provinsi dan juga beberapa perwakilan dari pengurus forum honorer kabupaten. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menambahkan beberapa hal ya. Yang pertama, yang diperjuangkan oleh forum honorer yaitu diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Itu yang diperjuangkan, dan itu juga yang sudah disampaikan kepada Menteri Menpan RB itu. Jadi tidak ada perjuangan untuk menjadi P3K sebagaimana dalam Undang-Undang ASN. Kalau nanti ke depan kita temukan ada diarahkan menjadi P3K, itu bukan perjuangan kami. Dan kita sudah bisa menyimpulkan bahwa itu adalah kepentingan politik, baik entah menteri ataupun oleh pihak-pihak terkait yang ada di provinsi sini. Karena kita tidak memperjuangkan untuk menjadi P3K. Yang kita perjuangkan adalah menjadi PNS. Itu sudah jelas itu. Nah, berkaitan dengan apa dasar hukumnya juga sangat jelas. Nah, terkait dengan dasar hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Otsus dan juga diatur di dalam Undang-Undang ASN yang memberikan kekhususan bagi daerah-daerah khusus. Nah, itu dasar hukumnya. Kalau berkaitan dengan P3K itu kami tidak tahu. Ya, kita juga memang tahu kalau ada perubahan undang-undang ASN yang baru saja diproses. Baru saya diproses ya. Itu artinya dengan baru diproses tidak mungkin secara langsung diberlakukan. Kalau memang secara langsung ini akan lari jauh dari teori
perumusan perundang-undangan yang diketahui oleh secara teoritis ya. Dengan begitu jelas bahwa perjuangan ini untuk menjadi PNS. Itu yang pertama. Yang kedua, bengkaknya data dari yang kita perjuangkan 12.447 menjadi 20.000, itu jawaban dari menteri. Selanjutnya menjadi 64.000, itu juga data yang kita tidak tahu, karena itu yang diusulkan oleh bagian kepegawaian provinsi. Sementara kita hanya memperjuangkan 12.447 orang yang ada di dalam 28 kabupaten, kota, dan juga provinsi yang ada di dalam provinsi Papua. Itu yang kita perjuangkan. Pertanyaannya, bisa membengkak sampai 64.000, itu datanya dari mana itu? Kita mohon dengan tegas kepada Pak Wakil Gubernur Provinsi Papua dan juga Pak bagian kepegawaian provinsi untuk tegas. Jangan mau mengakomodir data yang datang dari para pihak yang jelas-jelas tidak pernah memperjuangkan perjuangan honorer untuk menjadi PNS. Saya pikir Pak Wakil Gubernur sudah mengetahui siapa Bang Fritz selaku pengurus honorer provinsi yang selalu datang bersama anggotanya, baik yang dari kabupaten kota ke kantor gubernur untuk meminta apa yang menjadi hak mereka. Begitu juga Pak Kepala BKD juga mengenali Bang Fritz, karena sudah sering datang tanya. Dan data yang diperjuangkan oleh Bang Fritz juga sudah disampaikan. Itu jelas jumlahnya 12.447 orang. Itu artinya kan kita sudah bisa dapat perbedaannya, yang mana yang diperjuangkan dan yang mana yang menjadi penumpang gelap yang masuk ke dalam perjuangan ini. Begitu. Nah, berkaitan dengan penumpang gelap ini yang jelas-jelas datangnya dari beberapa pihak yang menitip, entah dari SKPD atau kepala daerah atau dari bagian kementerian, saya minta dengan tegas kepada BKD Provinsi Papua dan juga Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk segera mengambil sikap. Jangan membiarkan, karena proses pembiaran ini kami akan menyimpulkan bahwa ada jangan-jangan ini kalian juga terlibat dalam permainan ini. Karena membiarkan itu. Jadi ya untuk hal itu saya pikir sesuai dengan kewenangan yang diberikan, tolong untuk ambil sikap. Karena kalau itu diakomodir tentunya kita akan datang terus. Dan kalau kita akan datang terus itu artinya akan menunjukkan bahwa kepemimpinan Bapak akan terus akan terlihat tidak profesional, padahal Bapak sudah perjuangkan secara maksimal. Nah, dengan kondisi itu saya pikir kalau itu adalah penumpang gelap, ya ambil sikap, keluarkan itu penumpang gelap dan data-datanya, biar kemudian tidak menjadi persoalan yang akan berdampak pada terlanggarnya hak atas pekerjaan dan juga hak atas upah bagi rekan-rekan honorer yang jelas-jelas sudah diperas keringatnya selama mereka kerja di sana. Dan sangat disayangkan mereka sudah kerja semaksimal mungkin, namun upahnya hanya diberikan beberapa saja, hanya 2 kali dalam setahun, dan itu di bawah dari UMP. Ini kan menunjukkan penghisapan yang hebat, dan sayangnya adalah itu dilakukan oleh pihak pemerintah yang punya tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dari para honorer maupun hak atas upah bagi mereka. Begitu. Biar ini semua bisa teratasi dengan baik, saya pikir
sudah jelas data mereka ada 12.447 dan yang di ACC oleh Menteri adalah 20.000. Kalau yang lain-lain ini yang bisa sampai 64.000, saya pikir BKD sudah mengetahui itu. 4.000 tambahan yang bisa membengkak sampai 60.000 itu data yang mana? Itu kan BKD tahulah. Masa BKD tidak tahu? Kalau BKD tidak tahu, saya pikir itu sebuah penipuan publik. Kan data semuanya BKD yang pegang. Terus maksudnya apa BKD setelah memberikan data yang 64.000 kepada Menteri terus menyampaikan ke publik untuk menunggu? Biar nanti apa yang akan dijawab oleh Menteri. Padahal BKD sendiri sudah tahu. Menteri itu kan jawab 20.000. Ini siapa yang mau ditipu? Terus untuk apa penipuan ini? Dan sungguh sangat disayangkan apabila akan berdampak pada terkatung-katungnya nasib hak atas pekerja bagi para honorer ini dan juga hak atas upah dari para honorer ini. Dan sungguh sangat disayangkan karena itu dilakukan oleh pemerintah yang secara konstitusional punya tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya, terkhususnya hak atas pekerjaan dan juga upah bagi para honorer ini. Mungkin itu ya. Akhirnya kita juga minta dengan tegas untuk para pengambil kebijakan dalam hal ini, bagian kepegawaian untuk lebih tegas. Jangan menggantungkan nasib mereka. Begitu pula Pak Wakil Gubernur juga bisa lebih tegas. Nah, terkait pernyataan yang disampaikan oleh Pak Bupati Mambramo Tengah, saya pikir itu pernyataan yang tidak penting kita tanggapi berlebihan karena beliau juga sudah tahu yang dijawab adalah 20.000, kemudian yang diberikan adalah 64.000. Saya malah mau mengajak kepada Pak Bupati Mambramo Tengah untuk ayo desak itu Menteri untuk segera realisasikan 20.000 itu diangkat menjadi PNS. Begitu. Jangan putar balik. Kita tidak bermain politik atas hak asasi warga para honorer ini. Karena Anda sebagai representasi negara yang punya tanggung jawab untuk melindungi hak asasi. Kalau kemudian Anda jadikan ini sebagai bancahan politik, saya pikir sesuatu yang sangat kurang beradab. Apalagi Anda sendiri yang mendengarkan apa yang sudah dijanjikan oleh Menteri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir lagi saya mau tegaskan, kami berjuang untuk jadi PNS, bukan P3K. Jadi segera dijawab, diangkat mereka menjadi PNS. Begitu. Jangan menunda-nunda. Kalau menunda-nunda ya kami jangan-jangan mengambil kesimpulan ini untuk kepentingan mau mengangkat 64.000 ini menjadi P3K. Kalau memang itu yang menjadi misi pemerintah pusat melalui menteri, maka itu artinya menteri sendiri yang mengkhianati apa yang dia sampaikan. Karena kita bukan memperjuangkan P3K, tapi kita memperjuangkan agar dinaikkan menjadi PNS. Akhirnya saya mau sampaikan bahwa perjuangan untuk menjadi PNS ini bertujuan untuk memutuskan mata rantai perbudakan atas honorer yang dialami oleh para honorer ini selama bertahun-tahun lamanya. Kenapa saya katakan perbudakan? Karena mereka kerja dengan jam kerja yang lebih dari 8 jam, tapi kemudian diberikan upah di bawah dari UMP. Sudah begitu, upahnya hanya diberikan dalam 1 tahun 2 kali. Ini kan murni menunjukkan fakta perbudakan modern, dan perbudakan itu dilakukan oleh pemerintah. Jadi perjuangan untuk mereka menjadi PNS itu bagian dari perjuangan untuk melepaskan mata rantai perbudakan dalam tubuh sistem pemerintahan
di Provinsi Papua. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya akan mengakhiri konferensi pers ini. Semoga melalui konferensi pers ini publik mengetahui alasan mengapa sampai menjadi 64.000 datanya dari apa yang sudah dijanjikan oleh Menteri 20.000. Dengan begitu, setelah warga mengetahui, warga bisa kemudian bersama-sama dengan para honorer ini, bersama-sama juga dengan pengurus forum untuk bisa mendesak pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui Menpan RB untuk segera merealisasi janjinya, mengangkat para honorer menjadi PNS di dalam lingkungan pemerintah se-provinsi Papua. Demikian konferensi pers ini kami sampaikan. Akhirnya Tuhan berkati. Selamat malam.